Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas ABT 3A Malam, Project Based Learning dengan membuat dokumen marketing plan berjudul Perencanaan dan Strategi Pemasaran UMKM Dimsum Juara untuk memperluas segmen pasar di era digital yang disusun beranggotakan 5 orang, yaitu pertama, Natasha Cynthia Wulandari dengan NIM 41224111006, dan yang kedua ialah Khairunnisa dengan NIM 41224111020, dan Rindiani Cahya Ramadan dengan NIM 41224111026, dan yang keempat yaitu Cindy Aprilia Wahyuni dengan NIM 41224111030, dan yang terakhir yaitu Sony Luisa Manurung dengan NIM 41224111008. Saya Rindiani Cahya Ramadan dengan NIM 41224111026. Baik, setelah melakukan diskusi dan negosiasi bersama rekan kami semester 5, kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Dimsum Juara. Dimsum Juara ini merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya olahan dimsum dengan berbagai varian rasa dan tampilan menarik. Usaha ini didirikan oleh Bima Awanda pada 21 Juli 2024. Dimsum Juara ini telah memiliki 4 cabang yang tersebar di wilayah Batam, yaitu di SP Plaza Batu Aji, Kawasan Bisnis Center atau KBC, Piayu, dan Bengkong. Pada kegiatan PBL ini, kami memfokuskan pada cabang KBC karena cabang ini menunjukkan tingkat penjualan yang masih di bawah cabang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan strategi pemasaran yang lebih tepat untuk membantu meningkatkan daya tarik dan performa penjualan di cabang tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perencanaan pemasaran Dimsum Juara KBC. Yang pertama yaitu menganalisis situasi pasar dan posisi Dimsum Juara KBC dalam industri kuliner. Artinya, tim perlu memahami kondisi pasar saat ini seperti siapa pesaingnya, siapa pelanggan yang dituju, dan apa saja yang sedang tren di dunia kuliner. Tujuannya agar tahu di mana posisi Dimsum Juara KBC dibanding merek lain. Yang kedua yaitu merumuskan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik produk dan target pasar. Maksudnya adalah menentukan cara promosi dan penjualan yang cocok dengan ciri khas Dimsum Juara dan siapa pembelinya. Misalnya anak muda, keluarga, atau pekerja kantoran. Yang ketiga yaitu menyusun rencana kegiatan promosi dan distribusi yang efektif. Poin ini fokus pada cara memperkenalkan produk ke masyarakat dan bagaimana produk bisa sampai ke pelanggan, misalnya lewat media sosial, bazar, atau kerjasama dengan platform online. Yang keempat yaitu menjadi pedoman bagi pengembangan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya supaya bisnis punya arah yang jelas, baik untuk rencana sekarang, misalnya meningkatkan penjualan, maupun masa depan seperti membuka cabang baru atau memperluas pasar. Sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aprilia Wahyuni dengan NIM 41224111030 dari kelas ABT 3A Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing research Dimsum Juara di cabang KBC. Marketing research ini bertujuan untuk mempromosikan produk dan menganalisis tingkat-tingkat brand awareness atau kesadaran merek untuk merek Dimsum Juara di cabang KBC. Lalu ada hasil dari kuesioner kami dengan pertanyaan nomor 1, apakah Anda penggemar dimsum? Lalu hasilnya 60,6% responden adalah penggemar dimsum. Lalu hasil dari 21,2% responden bukan penggemar dimsum. Lalu hasil dari 12,1% responden tidak memberi jawaban pasti. Lalu ada pun pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda mengetahui Dimsum Juara? Lalu hasilnya 84,8% responden sudah mengetahui Dimsum Juara. 15,2% responden tidak tahu mengenai merek ini. Lalu pertanyaan ketiga yaitu di mana Anda pertama kali mengetahui Dimsum Juara? Lalu hasilnya yaitu 43,8% mengetahui melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Lalu hasil yang kedua yaitu 34,4% pertama kali mendengar dari teman atau keluarga. Lalu hasil dari 12,5% melalui spanduk atau poster. Lalu yang terakhir yaitu 9,4% mencoba langsung di tempat. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari 5 analisis, yaitu analisis SWOT, adalah analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang. Nah, analisis ini membantu Dimsum Juara memilih strategi pemasaran yang berkelanjutan dan berhasil. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dengan bahan yang segar dan bumbu khasnya, Dimsum Juara menawarkan rasa autentik yang membedakannya dari pesaingnya. Produknya higienis dan dibuat sesuai dengan standar kebersihan, serta memiliki sertifikasi halal, dan juga sesuai dengan tren konsumen di Indonesia. Murah dan lebih menjangkau lebih banyak pelanggan. Di sini kami menargetkan segmen menengah. Nah, selanjutnya ada packaging yang modern dan mudah disimpan, serta meningkatkan kesan profesional. Nah, ada juga aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ini mampu meningkatkan kesadaran merek dan jangkauan pasar. Baiklah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Produk khas Rian yang tidak dapat memenuhi permintaan atau pesanan yang lebih besar, mengandalkan bahan-bahan tertentu seperti ayam, udang, dan kulit dimsum. Ini memiliki harga yang mampu berubah-ubah sehingga mempengaruhi margin. Awareness merek masih sangat rendah. Sebagai bisnis kecil dan menengah, UMKM Dimsum Juara harus mendapatkan popularitas yang lebih baik di pasar lokal maupun di online. Manajemen keuangan yang lebih mudah dipahami dan kurangnya sistem perencanaan biaya dan akuntansi yang lebih terorganisir. Dan selanjutnya untuk cabang Dimsum Juara KBC masih memiliki brand awareness yang masih sangat rendah daripada di cabang yang di Batu Aji.
Baiklah, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, peluang makanan praktis meningkat sebagai akibat dari gaya hidup kontemporer yang permintaannya meningkat untuk makanan cepat saji dan berkualitas. Dibantu oleh pemerintah, UMKM dapat berkembang melalui program seperti kurs, sertifikasi halal, dan pelatihan digital marketing. Ekspansi digital, pelanggan muda semakin mudah mengakses produk melalui pasar dan media sosial. Konsumen semakin peduli dengan kualitas bahan dan keamanan makanan sehingga muncul permintaan untuk produk halal. Opportunity for partnership retailer and small store dengan bekerjasama dengan franchise atau reseller lokal. Dimsum Juara dapat memperluas jaringan distribusi. Baiklah, yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman di industri kuliner banyaknya persaingan yang ketat. Banyak UMKM dan merek besar menjual dimsum serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Harga bahan baku yang terus bergerak, seperti harga tepung, ayam, atau minyak dapat naik, menekan keuntungan. Perubahan preferensi konsumen, tren kuliner yang cepat berubah, dan konsumen mudah bosan jika tidak ada varian baru. Risiko dari produk substitusi sejenis seperti bakso, risol, nugget, serta makanan frozen lainnya yang menjadi persaingan tidak langsung. Regulasi standar, kesehatan, izin edar, sertifikasi halal, dan standar keamanan pangan membutuhkan kepatuhan yang ketat. Nah, sekian presentasi dari saya. Arsitektur value. Dalam audit visual, logo yang dimiliki oleh UMKM Dimsum Juara KBC sejauh ini sudah sangat bagus. Secara keseluruhan, palet warna yang didominasi warna kuning dan merah menambahkan kesan hangat, ditambah dua bentuk dimsum di tengahnya. Selanjutnya, audit komunikasi. Berdasarkan analisis karyawan yang bekerja di UMKM Dimsum Juara KBC sudah sangat baik, mulai dari cara penyajian hingga menu yang ditawarkan. Hasilnya, terlihat bahwa penjual melayani pelanggan dengan sangat baik, ramah, dan cepat. Selanjutnya, brand awareness. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelanggan yang datang membeli berdasarkan video konten dan yang viral di TikTok. Inilah dampak yang dihasilkan dari brand awareness tadi. Dan yang terakhir, brand reputasi. Keseluruhan aspek audit ini sudah dilaksanakan. CBBA Pyramid atau Customer Base, Brand, dan Equity. Brand identity dalam Dimsum Juara punya identitas sebagai merek yang mengutamakan kualitas, kejujuran, dan kebersihan, serta kedekatan dengan pelanggan. Lalu brand performance dan citra atau imagery dari merek, pemilik usaha masih mengontrol bagaimana mereka tampil dan dirasakan oleh pelanggan. Pelanggan UMKM Dimsum Juara memberikan respon positifnya pada saat diwawancarai. Lalu, brand response adalah pada saat pelanggan mulai dan merasakan sesuatu terhadap sebuah merek, penilaian ini dikumpulkan lewat kuesioner dan survei. Dan yang terakhir, brand resonance. Pada saat melakukan audit, kami mewawancarai berapa pelanggan dan mereka membeli Dimsum Juara KBC sebelumnya. Ini menandakan bahwa brand awareness berjalan dengan baik. Lalu, brand identity canvas dimulai dari aspek value. UMKM Dimsum Juara KBC dinilai memiliki rasa dimsum yang berbeda dari dimsum lainnya. Dimsum Juara adalah merek yang berfokus pada kualitas dan kejujuran. Lalu aspek personality, Dimsum Juara ingin dikenal sebagai merek yang bisa dipercaya. Pelanggan merasa nyaman dan akrab setiap kali berinteraksi baik secara offline maupun online. Dan yang terakhir ialah aspek visual, adalah wajah dari merek Dimsum Juara KBC, karena itu tampilannya perlu konsisten dan mudah dikenali. Dalam segi aspek voice atau gaya berkomunikasi, Dimsum Juara KBC berkomunikasi dengan cara yang santai. Cara ini membuat usaha UMKM terasa dekat dan mudah diterima oleh banyak orang. Positioning statement, brand positioning menjelaskan sebuah merek berbeda dari pesaingnya di pikiran konsumen. Ini tentang apa yang ingin ditunjukkan oleh merek, bagaimana cara menyampaikannya, dan di mana merek itu dikenal. Dimsum Juara KBC memiliki posisi merek yang menonjolkan kualitas rasa dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, brand strategi. Dimsum Juara KBC memiliki strategi merek yang berfokus pada pengembangan produk dan peningkatan kepuasan pelanggan. Salah satu langkah utamanya ialah dengan menambah variasi menu agar pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dan tidak terasa bosan dengan menu yang sudah ada. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Aprilia Wahini dengan NIM 4122411030. Pada saat ini, saya akan menjelaskan strategi dan tindakan konkret untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek terhadap produk Dimsum Juara. Saya membaginya menjadi dua bagian, yaitu digital campaign dan pricing strategi. Yang pertama yaitu digital campaign. Strategi ini berfokus pada promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Langkah-langkahnya meliputi konten visual menarik, menampilkan proses pembuatan dimsum, suasana dapur, dan pelayanan untuk menunjukkan keaslian dan kualitas. Yang ketiga yaitu testimoni pelanggan, digunakan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas merek. Yang ketiga itu promo menarik seperti program beli 3 gratis 1 untuk menarik perhatian dan mendorong pembelian ulang. Yang kedua yaitu pricing strategi. Strategi harga digunakan untuk mendukung awareness sekaligus membangun loyalitas pelanggan. Kami membaginya dalam 2 tahap. Tahap awal bisnis menggunakan penetration pricing, yaitu harga promosi agar pelanggan tertarik mencoba produk. Setelah brand mulai dikenal, beralih ke value based pricing dan bundle pricing untuk menjaga keuntungan tanpa kehilangan daya tarik pelanggan. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang keempat ya adalah service delivery. Service delivery adalah menerima pesanan dan menikmati di outlet. Itu tergantung customer di mana dia lebih nyamannya. Tapi untuk store UMKM Dimsum Juara sudah menyediakan yang namanya tempat duduk yang nyaman dan juga menerima pesanan dari Gojek supaya customer tidak perlu repot-repot untuk pergi ke outlet store. Nah, untuk pain point yang didapatkan adalah tidak ada elemen aftertouch atau ucapan terima kasih dalam karyawannya. Mungkin karena customer itu membutuhkan yang namanya emosional. Jadi dimana kadang untuk kita mengucapkan rasa terima kasih saja sudah membuat customer lebih senang. Ditambah lagi pelayanan servis yang memadai akan membuat customer itu merasa terlayani.
Nah, untuk memberikan contoh, untuk memperbaiki kesempatan tersebut, mungkin sertakan thank you di note label atau enggak juga ajakan review supaya customer itu merasa diajak. Baik, di sini yang kedua adalah consideration, di mana titik interaksinya adalah membaca caption testimoni dan melihat feed story. Di mana kita semua ini hidup di zaman nge-scroll video pendek, karena itu lebih menarik dan juga tidak membosankan. Namun, pain point yang kita dapat adalah konsumen harus tanya ulang harga dan varian, apalagi kalau tidak dicantumkan dalam caption. Jadi, consideration yang kita lakukan adalah sediakan katalog di web atau enggak juga katalog di link agar bisa mempermudah customer untuk mengetahui berapa budget yang harus dikeluarkan atau mungkin berapa ya uang yang harus dikeluarkan. Nah, untuk yang ketiga ialah purchase. Purchase di mana titik interaksinya adalah outlet langsung, GoFood atau Shopee Food dan atau mungkin DM dan WA karena mungkin dia mau ngambil PO. Tapi titik pain point-nya yaitu respon chat kadang lambat atau mungkin biaya ongkir yang lebih tinggi dibanding makanannya. Nah, untuk memperbaiki opportunity-nya, kami mungkin bisa memperbaiki SOP supaya atau mungkin lebih membuat notifikasi khusus agar tidak kehilangan momen dalam pembelian secara langsung. Nah, juga mungkin kita lebih menggunakan aplikasi delivery supaya dapat gratis ongkir dan juga tidak memberatkan konsumen terhadap ongkir dan juga harga makanan tersebut. Nah, yang terakhir adalah loyalty. Loyalty bisa dibilang titik interaksinya adalah follow akun, repeat order, dan share ke teman. Karena itu sangat berguna untuk UMKM kecil supaya bisa dijangkau lebih luas lagi, dan juga ada yang namanya loyal customer di mana dia rela-rela mengantri atau rela-rela datang ke outlet store yang jauh tersebut dan juga rela-rela untuk mendapatkan dimsum tersebut. Itu adalah loyal customer. Ciri-ciri customer tuh banyak sekali dan customer tersebut ada, dan itu harus dipertahanin. Kalau bisa jangan buat customer kecewa karena itu akan membekas di dalam perasaan customer dan dia tidak akan balik lagi kalau sudah merasa kecewa. Nah, untuk membuat supaya customer tersebut kembali, mungkin bisa diberikan program repeat order dan juga program reward kepada customer tersebut seperti member atau enggak cap dalam kartu di mana 10 kali pembelian dapat satu dimsum seperti itu. Nah, baik, untuk kesimpulan presentasi kami yaitu adalah Dimsum Juara memiliki potensi besar sebagai UMKM kuliner lokal yang kompetitif. Dengan menerapkan strategi 4P yaitu product, price, promosi, dan place, usaha ini mampu menarik serta mempertahankan pelanggan. Melalui promosi digital dan riset pasar, Dimsum Juara dapat memahami tren konsumen dan memperluas jangkauan pasarnya. Dengan inovasi dan konsistensi, Dimsum Juara berpeluang berkembang menjadi merek kuliner unggulan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perkataan, kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.